bombastic side eye, criminal offensive side eye. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Turunan ini digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Selanjutnya ada rumus turunan fungsi trigonometri dasar, yaitu turunan dari y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x. Turunan dari y sama dengan cos x adalah y aksen sama dengan negatif sin x. Turunan dari y tan x adalah y aksen sekan kuadrat x. Turunan dari y sama dengan kotangen x adalah y aksen min kosekan kuadrat x. Turunan dari y sekan x adalah y aksen sekan x dikali tan x. Turunan fungsi trigonometri berkaitan dengan turunan aljabar. Turunan fungsi aljabar yaitu y sama dengan ax pangkat n. Turunannya y aksen sama dengan anx pangkat n min 1, di mana a merupakan koefisien dan n merupakan eksponen atau pangkat. Untuk menurunkan y menjadi y aksen, yaitu a dikalikan dengan n, kemudian x pangkat n, n-nya dikurangi 1. Contohnya, y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2. Untuk menurunkan y menjadi y aksen, pertama-tama kita kalikan pangkat dengan koefisiennya. Yang pertama kita selesaikan 2x pangkat 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk pangkatnya kita kurangi 1, maka hasilnya menjadi 6x pangkat 2. Selanjutnya negatif 6x pangkat 2 kita kalikan dulu min 6 dengan 2 menjadi min 12x, dan untuk pangkatnya 2 dikurang 1 jadi min 12x pangkat 1. Tetapi x pangkat 1 bisa tidak usah kita tulis sehingga menjadi 12x saja. Jadi hasil y sama dengan 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2, turunannya adalah y aksen sama dengan 6x pangkat 2 dikurang dengan 12x. Selanjutnya ada formula dasar turunan fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu y sama dengan sin x, turunannya menjadi y aksen sama dengan cos x. Kemudian y sama dengan cos x, turunannya menjadi y aksen sama dengan negatif sin x. Selanjutnya y sama dengan tan x, turunannya menjadi y aksen sama dengan sekan kuadrat x. Kemudian ada aturan turunan fungsi. Yang pertama aturan perkalian, yaitu y sama dengan u dikali v. Turunannya menjadi y aksen sama dengan u aksen v ditambah dengan u aksen v. Kemudian aturan pembagian, yaitu y sama dengan u dibagi v. Turunannya menjadi y aksen sama dengan u aksen v dikurang dengan u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Formula pengembangan y sama dengan sin fx, yaitu y aksen sama dengan f aksen x dikali cos fx. Contohnya seperti y sin dikali 2x ditambah 3, yaitu y aksen sama dengan 2 cos dikali 2x ditambah 3. Selanjutnya adalah cos fx. Turunan dari cos fx adalah y aksen sama dengan min f aksen x dikali sin fx.
Kenapa jadi min f aksen X? Karena turunan cos adalah min sin X. Contoh, Y sama dengan cos 2X kuadrat min X. Turunannya Y aksen sama dengan min 4X min 1 dikali sin 2X kuadrat. Kenapa jadi min 4X min 1? Karena turunkan dulu sudutnya. 2X kuadrat min X ini kalau kita turunkan menjadi 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya 4X aksen min 1. Nih masih ada minnya. Minnya masih bisa kita kalikan. Jadi min 4X dikali min 1. Hasilnya jadi min 4X plus 1 dikali sin 2X kuadrat min X. Turunan dari tan fx. Turunkan dulu sudutnya menjadi f aksen x, lalu kalikan dengan turunan tan. Nah, turunan tan itu secant kuadrat fx. Contohnya, y sama dengan tan 2x pangkat 3 min 5. Turunannya adalah, kita turunkan 2x pangkat 3 min 5 itu 6x pangkat 2. Turunan dari tan itu secant kuadrat, sudutnya 2x pangkat 3 min 5. Turunan pertama, Y sama dengan sin akar 2X adalah, nah, yang pertama kita turunkan sudutnya terlebih dahulu, yaitu akar 2X. Caranya, kalau turunan fungsi Y sama dengan AX ketika pangkatnya 1, maka turunannya 1 dikali A sama dengan A, dan X-nya X1 dikurang X0 sama dengan 1. Jadi, Y aksen sama dengan A. Nah, akar 2X ini kan pangkatnya 1, maka turunannya koefisiennya saja, yaitu akar 2. Lanjut, turunan dari sin itu adalah cos, dan sudutnya tetap, jadi tinggal ditulis aja langsung akar 2X. Jadi jawabannya Y aksen sama dengan akar 2 dikali cos akar 2X. Jika fx sama dengan 3 cos 6 min X, maka f aksen X sama dengan, langsung saja kita turunkan f aksen X sama dengan, kita turunkan dulu sudutnya 6 min X 3, maka turunannya adalah min 3. Kemudian kita kalikan dengan koefisien dari cos 3. Kemudian kita turunkan trigonometri. Turunan dari cos itu apa? Min sin. Jadi negatifnya kita taruh di depan. Jadi negatif sin 6 min 3 X. Perhatikan di sini. Negatif dikali negatif jadi positif. Jadi negatif 3 dikali negatif 3 jadi positif 9. Sin 6 min 3X. Jadi jawabannya adalah 9 sin 6 min 3. Berapakah turunan dari fx sama dengan 2 sin 3x ditambah 5? Jadi untuk mencari turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2-nya tetap, jadi 2-nya turun. Lalu kita cari turunan dari 3x tambah 5 itu adalah 3. Jadi kita tulis 2 dikali 3. Untuk turunan sin adalah cos. Jadi turunan sin 3x tambah 5 adalah cos 3x tambah 5. Jadi f aksen x sama dengan 2 dikali 3 cos 3x tambah 5, hasilnya 6 cos 3x plus 5. Turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 4 dikali 1 min 4x adalah, yaitu Y aksen sama dengan min 4 cos pangkat 3 dikali 1 min 4x dikali sin 1 min 4x dikali min 4, yaitu hasilnya 16 cos pangkat 3 dikali 1 min 4x dikali sin 1 min 4x. Turunan dari fx sama dengan 5 tan pangkat 7 4x adalah, pertama kita turunkan dulu koefisiennya yaitu 5, lalu pangkat 7-nya juga kita turunkan sehingga 5 7 tan, dan untuk pangkatnya 7 dikurang 1 menjadi tan pangkat 6 4x.
Kemudian turunan dari tan adalah secant kuadrat 4x. Lalu turunkan sudutnya yaitu 4x menjadi 4 saja. Kemudian kita kalikan angka yang tidak ada variabelnya yaitu 5, 7, dan 4. Jadi hasilnya adalah 140 tan pangkat 6 4x dikali secant kuadrat 4x.